Baik, untuk acara selanjutnya yaitu adalah eh, penyampaian dari Ustadz Muhammad Fitrian Kadir LCMSI dengan mengusung tema keteladanan orang tua dalam pendidikan buah hati. Kepada Ustadz Muhammad Fitrian Kadir, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jernih ya, Pak ya? Jernih, Ustadz. Alhamdulillah, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya berapa menit? Sampai pukul 11. 11 ya? Udah include diskusi itu 11? Iya, sudah include diskusi. Oke. Ya. Jadi setengah 10, jam setengah 11 ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para guru, kepala sekolah, orang-orang yang mulia, yang kami hormati juga para orang tua, ayah dan bunda. Ini ayahnya juga ikut nggak, Pak ya? Apa bundanya saja? Insya Allah ayahnya ada yang ikut juga, ya. Oh, baik. Baik. Alhamdulillah pada pagi ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji satu topik dari syariat ini. Topik ini topik yang sangat penting, tapi banyak sekali Muslim, umat Islam itu taken for granted. Topik ini penting tentang parenting, tapi banyak di antara kita yang meremehkannya. Dan topik ini semakin penting, semakin ke sini, topik parenting itu semakin penting. Dulu dia memang penting by default, dia memang sudah penting topik ini, tapi semakin kemari ini semakin penting. Kenapa? Karena di hari ini sudah muncul macam-macam banyak sekali teori pendidikan, dan itu macam-macam datangnya. Ada yang Masya Allah, ada yang luar biasa, ada yang bagus sekali, ada juga yang memang perlu kita pertanyakan, karena segala yang datang kepada kita itu Al-Quran memerintahkan untuk tabayun, untuk cek dan dicek lagi apakah benar hasil riset ini yang datang kepada kita terapkan untuk anak kita. Karena yang kita terapkan hal ini adalah bukan ke orang lain, bukan ke barang, bukan ke benda, tapi kita terapkan ini kepada buah hati kita masing-masing. Maka kita benar-benar harus cek benar hal ini. Dan alhamdulillah pada pagi ini Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu, bertatap muka meskipun tidak langsung, namun kita minta kepada Allah semoga keberkahannya tidak kurang dan semoga khidmatnya juga tidak kurang. Sekalipun melalui media meeting ini atau Zoom meeting ini. Tema yang hari ini umat Islam sering remehkan adalah tema parenting. Kenapa saya bisa katakan umat Islam remehkan tema parenting? Itu bisa kita lihat dari sistem pendidikan yang ada. Hari ini kita bisa lihat bahwa semua orang, siapapun itu, dia akan menjadi ayah atau menjadi ibu. Dia suatu saat akan menjadi suami atau akan menjadi istri. Namun di sekolah-sekolah tingkat pertama, tingkat akhir ya, sekolah tingkat menengah akhir ataupun di jenjang perkuliahan, itu tidak ada pembahasan materi yang membahas tentang parenting, tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan benar. Karena jadi orang tua itu ternyata tidak sesederhana yang dikira. Kalau kita lihat di kampus itu banyak sekali jurusan. Ada jurusan, background saya terakhir ekonomi syariah, dan ternyata cukup banyak orang yang bekerja di jurusan A, kuliahnya di jurusan A, ternyata kerjanya bukan di jurusan itu. Ada berapa banyak anak-anak teknik, engineer yang kerja di bank. Ada berapa banyak anak-anak ekonomi yang ternyata kerja di bagian teknis misalnya. Ada berapa banyak orang-orang yang background-nya itu misalnya sains, tapi kemudian mengajar. Jadi apa yang kita pelajari di kampus itu belum 100% menjadi pekerjaan kita nantinya. Kalau kita lihat hari ini seperti Khairul Tanjung, yang pengusaha itu, Khairul Tanjung itu background-nya adalah FKG UI, Fakultas Kedokteran Gigi. Ada hari ini ada contoh tokoh ulama juga, Dr. Adian Husaini. Dr. Adian Husaini tadinya adalah kedokteran hewan, IPB. Jadi cukup banyak orang kuliahnya A, hasilnya B. Namun kita semua nanti bermuaranya menjadi orang tua.
Kemungkinan besar ya. Taruhlah kalau nggak 100% berarti 99,99% kita akan menjadi ayah atau akan menjadi ibu. Namun di kampus kita tidak diajarkan tema bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik. Sementara hal ini sangat penting karena banyak sekali pembahasan orang-orang mengatakan ini baik di timur ataupun di barat sudah diakui bahwa kalau rumah beres, negara bisa beres. Jadi negara, kita ngomong skala negara, itu dimulai dari skala rumah. Karena negara tidak akan baik kalau rumahnya nggak baik. Dan Al-Quran sudah menjelaskan ini. Kata Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah individu, Allah tidak akan merubah suatu negara, suatu kaum, sampai setiap individu merubah dirinya sendiri. Artinya skalanya harus dari yang paling kecil, pribadi, kemudian besar lagi menjadi keluarga, kemudian besar lagi menjadi RT, RW, kelurahan, kecamatan, baru kita ngomong kota dan negara. Tapi kalau untuk skala pribadi ataupun skala keluarga belum selesai, maka kita tidak bisa ngomong banyak. Dan ternyata di Al-Quran, Al-Quran sendiri menggambarkan tentang parenting itu adalah hal yang istimewa. Ada satu doa, saya yakin Bapak Ibu semuanya hafal dengan doa ini. Doa ini doa yang identik dengan keluarga. Doanya adalah, dan doa ini dicantumkan dalam Al-Quran. Doanya adalah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini dimulai dengan, doa ini doa tentang keluarga. Dimulai dengan Rabbana, wahai Rabb kami. Hablana, berikanlah untuk kami. Dan berikanlah untuk saya. Min azwajina, baru kemudian dan pasangan kami, pasangan saya. Wa dzurriyyatina, baru kemudian anak keturunan kami. Qurrata a'yun, menjadi qurrah a'yun itu penghias mata. Qurrah itu artinya bola, a'yun itu bola mata. Ini bahasa Quran yang luar biasa. Ketika disebut qurratu a'yun, artinya mata itu nggak bisa bohong. Orang yang sangat bahagia itu bisa dilihat dari bola matanya. Dan orang yang sangat sedih, sebelum dia cerita apapun, sebelum dia curhat, kita udah bisa lihat dari bola matanya. Jadi bola mata itu luar biasa. Itu qurrata a'yun ini adalah anak-anak atau keluarga, istri, pasangan kita, ataupun anak-anak kita, yang ketika kita melihat mereka, itu mata kita berbinar. Ini qurrata a'yun. Satu tafsiran. Di tafsiran lagi, ulama mengatakan kata a'yun itu artinya visi. Bukan saja mata, tapi visi. Dan kata visi sendiri berasal dari mata, vision, dalam bahasa Inggris. Nah, artinya ketika kita menatap keluarga, hendaknya keluarga kita itu membawa satu visi. Dan visinya apa? Visi keluarga itu disebutkan setelah doa ini. Apa itu? Yaitu waja'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, dan jadikanlah kami bagi orang bertakwa sebagai imam. Nah, ini pembahasan tentang parenting, ternyata ujungnya itu luar biasa. Jadi imamnya orang bertakwa. Kita di Ramadan ini, di Ramadan kita ngomong puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, akhirnya pasti la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang bertakwa, Allah sediakan satu momen, satu fase Ramadan ini untuk melatih diri kita selama 30 hari, bisa melatih ketakwaan kita, dan kita keluar dari Ramadan, kita menjadi dicatat sebagai orang bertakwa. Potensinya besar di Ramadan ini untuk menjadi orang bertakwa. Tapi ketika membahas keluarga, bahasanya bukan saja menjadi orang bertakwa, bahasanya langsung lompatannya tinggi, menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Ternyata Al-Quran menyebutkan pembahasan tentang keluarga itu adalah pembahasan yang sangat besar dalam Quran. Bukan pembahasan yang kecil. Pembahasan tentang keluarga itu pembahasan yang sangat mulia di dalam Al-Quran. Jadi hari ini umat Islam, sebagian besar umat Islam melihat pembahasan keluarga ini pembahasan yang bisa lah sambil jalan juga bisa. Jadi yang dipersiapkan besar-besar itu adalah bagaimana resepsi pernikahannya, cari jodoh dan sebagainya. Ternyata intinya adalah bagaimana membangun keluarga itu. Dan itu adalah proyek besar, dan akhir dari proyek itu adalah berkumpul di surga. Jadi bagi di antara kita yang sudah meninggal orang tuanya, sudah meninggal anaknya, sudah meninggal pasangannya, jangan sedih. Karena perpisahan sebenarnya itu bukan di dunia, tapi perpisahan sebenarnya itu adalah ketika yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Tapi kalau sekadar meninggal itu kita minta kepada Allah semoga kita masuk surga dan kita dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Maka ketika membahas keluarga, Al-Quran mengatakan pembahasan keluarga ini bukan bahasan yang sambil jalan, tapi pembahasan keluarga ini adalah pembahasan yang setiap orang harus benar-benar serius membahas ini, maka nanti kalau kita tahu betapa pentingnya keluarga, kita akan tahu mana prioritas. Kita akan tahu bahwa pada akhirnya cari uang itu untuk mensupport. Cari uang bukan tujuan, dia adalah wasilah. Tujuannya adalah bagaimana kita sekeluarga bisa masuk surga. Dan kalau sekeluarga bisa bertakwa, dan setiap keluarga memikirkan itu, ini Indonesia menjadi negara yang diberkahi. Maka top
topik tentang parenting, tentang keluarga dalam Islam hari ini adalah menjadi topik yang banyak dicuekan orang. Ternyata Al-Quran mengatakan bahwa topik ini topik yang sangat penting. Dan banyak sekali ayat mengatakan. Ketika Allah mengatakan, Rabbana hablana min azwajina, ayat ini memulai dengan hablana, berikanlah untuk kami. Kalau saya minta kepada Allah, ya Allah berikanlah untuk saya. Baru saya ngomong untuk istri saya, baru saya ngomong untuk anak keturunan saya. Itu urutannya. Dan dari urutan ini kita dapatkan satu poin penting bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, Allah pun membuat urutannya, dan urutan itu memang begitu harusnya. Kalau kita mau qurrata ayun keluarga kita, itu dimulai dari yang minta dulu, saya. Baru pasangan, baru anak keturunan. Dia nggak bekerja sebaliknya. Bukan anak keturunan dulu, baru saya. Yang penting anak saya soleh, saya mah belakangan nggak apa-apa. Enggak. Perbaiki diri kita dulu, baru istri kita atau pasangan kita, baru anak keturunan kita, baru kita minta kepada Allah hal yang lebih besar, menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Ya Rob, menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Jadi tema parenting dalam Islam itu adalah, Masya Allah, tema yang luar biasa penting dan luar biasa besar. Dan Alhamdulillah kita bisa membahas tema ini pada pagi ini, dan ini hal yang perlu kita syukuri. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang Allah kasih kesempatan untuk bisa mengkaji ini. Tidak semua orang Allah bukakan hatinya untuk bisa serius mengkaji tentang keluarga. Tidak semua orang Allah beri kesempatan untuk bisa mengkaji tentang keluarga. Maka ketika Allah berikan kita kesempatan, waktu, kesehatan, dan rasa ingin untuk mengkaji ini, itu adalah satu hal yang harus kita syukuri. Nah, kita masuk slide berikutnya, Pak. Ini pembahasan ini menjadi menarik, karena sekarang kita di bulan Ramadan, dan ini adalah ayat yang turunnya sepaket dengan ayat Ramadan, yang kita semua, saya yakin kita sudah hafal, minimal kita sudah familiar dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di ayat 187-nya, Allah mengatakan, uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum. Dan dihalalkan bagi kalian semua pada malam puasa itu, pada malam Ramadan, untuk bercampur dengan istri kalian. Nah, poin yang ingin saya ambil adalah bagian ayat berikutnya. Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi para istri. Sebelum kita bahas ayat ini pembahasannya adalah Quranic parenting. Maka kalau kita mengkaji tentang Quranic parenting, topiknya adalah Quran ngomong apa, kita sarikan ilmu parenting dari sana. Bukan kita punya ilmu parenting dari luar, kemudian kita carikan dalil, enggak, itu keliru. Jadi bukan berarti saya baca buku-buku barat atau buku ini, misalnya saya bikin penelitian sendiri, kemudian dari penelitian itu baru saya cari dalil yang mensupport ini mana. Bukan begitu caranya. Caranya adalah kalau kita ngomong Quranic parenting, maka yang paling tinggi itu Quran. Main source-nya, sumber segala sesuatunya adalah Quran. Kemudian dari Quran ini, Quran bilang apa, kita sarikan ini. Karena itu kita butuh para ulama. Insya Allah ulama-ulama umat Islam itu selama ratusan tahun, selama ribuan tahun bahkan, itu sudah menuliskan banyak sekali tafsir. Ratusan ribu bahkan jutaan tafsir dari awal dulu, dari fasenya tabi'in sampai hari ini, bahkan mungkin bisa jutaan tafsir itu membantu kita untuk memahami Quran itu. Karena kalau kita sendiri, saya sendiri, kita sangat terbatas untuk memahami itu. Maka ulama-ulama itu menghantarkan itu. Dimulai dari hadis-hadis Rasul yang menghantarkan Quran ngomong ini, Rasul penerapannya seperti ini, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, maka kalau kita mengkaji Quranic parenting yang berdasarkan Quran, maka pattern-nya, polanya adalah Quran ngomong apa, dan dari Quran itu kita sarikan ilmunya apa. Polanya seperti ini. Jadi Quran ngomong apa, dari ucapan Quran itu, dari ucapan Allah itu kita ambil poin-poin pentingnya apa. Nah, dan Al-Quran, segala sesuatu yang terkait dengan Quran pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Bagaimana cara Quran turun, itu ada hikmahnya. Ada tujuannya. Ada alasan sendiri yang kalau kita kaji, kita akan dapat hikmah yang besar. Kenapa urutan Quran seperti ini? Kenapa ketika dia turun kepada Nabi Muhammad, dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ketika di kitabnya, di Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah. Itu ulama mengatakan cara turunnya dan cara tertulis di Al-Quran, itu punya hikmah sendiri, punya tujuan sendiri yang kalau kita gali, Masya Allah, itu ilmu yang luar biasa. Maka setiap susunan suratnya, surat ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Setiap ayatnya, itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Dan ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain, bahkan di beda surat, itu banyak hikmahnya. Dan setiap pilihan kalimatnya, susunan kalimatnya, pilihan katanya, bahkan ulama mengatakan bahkan setiap pilihan satu huruf di Quran, itu dipilih berdasarkan alasan.
hikmah yang besar. Jadi nggak kebetulan. Al-Quran mengatakan, misalnya kita baca di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja di hari akhir. Kenapa bukan Malik Yaumil Qiyamah? Karena maknanya sama juga, hari kiamat juga. Enggak. Itu ada hikmah tersendiri, kenapa Allah nyebutnya Raja di hari Ad-Din. Itu punya hikmah tersendiri. Maka kalau kita mengkaji Quran, kita mungkin di Ramadan ini kita bisa mulai biasakan, kita baca Quran, baca satu. Baca juga semakin banyak dibaca semakin bagus, tapi juga perlu ada momen kita baca Quran, kita baca terjemahannya, dan kalau ada kita baca juga tafsirnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, baca tafsirnya yang berbahasa Indonesia yang terjemahan. Jadi Quran itu memberikan banyak sekali ilmu buat kita, dan poinnya adalah kita harus tadabburi. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa kalau membahas tentang Quran, maka setiap susunan dalam Al-Quran itu ada hikmahnya. Dan di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 187, ayat ini adalah di ayat ini ayat yang membahas tentang Ramadan. Ini ayat ini sepaket. Dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai 5 ayat ke belakang. Dan di tengah pembahasan tentang Ramadan, Allah selipkan satu hal. Jadi ada yang Allah selipkan, itu tidak ada kaitannya, kelihatannya tidak ada kaitannya dengan Ramadan, tidak ada kaitannya dengan puasa, tidak ada hubungannya dengan taraweh, tidak ada hubungannya dengan menahan dan lain sebagainya. Yaitu bagian kata ini. Allah mengatakan, hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian, para suami adalah pakaian bagi mereka. Nah, ayat ini, kalau di atasnya, itu berkaitan dengan Ramadan. Di atasnya itu dihalalkan bagi kamu bercampur pada malam hari di bulan Ramadan. Itu berkaitan dengan puasa. Ketika puasa nggak boleh, ketika malamnya boleh. Tapi yang bagian ini, secara umum saja kita lihat, ini kok nggak ada kaitannya dengan ayat Ramadan. Allah menjelaskan tentang peran suami dan peran istri. Suami itu pakaian bagi istri, dan istri pakaian bagi suami. Dan kata ulama Al-Quran, ulama tafsir mengatakan bahwa Allah menitipkan pesan melalui potongan kalimat ini kepada kita, bahwa ketika pembahasan Ramadan, itu ada pembahasan kita membenahi rumah tangga juga. Masya Allah. Jadi ketika kita membahas tentang Ramadan, di situ ada pembahasan inilah momen yang tepat bagi kita untuk step up. Bukan saja kita dari orang mukmin menjadi muttaqin, tapi juga keluarga kita dibenahi di sana. Karena ada satu potongan yang Allah titipkan untuk suami dan istri. Allah bilang, mereka para suami adalah pakaian bagi kalian para istri, dan para istri adalah pakaian bagi kalian para suami. Dan Allah berikan perumpamaan ini luar biasa. Ada banyak sekali amsal namanya. Amsal itu artinya perumpamaan dalam Quran. Dan itu ada banyak sekali perumpamaan dalam Quran. Dan setiap perumpamaan itu diberikan, ditaruh di Quran, itu untuk purpose-nya yang luar biasa. Tujuannya banyak, hikmahnya banyak, kalau kita teliti. Allah kasih perumpamaan tentang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan, bagaimana gunung ditegakkan, dan seterusnya. Itu kalau ada yang mau riset sendiri tentang unta, dia akan dapat banyak ilmu. Allah beri gambaran tentang gunung yang dipancangkan, itu akan banyak ilmu di sana. Nah, begitu juga ketika Allah memberikan perumpamaan suami dan istri itu dengan pakaian. Ini banyak sekali hikmahnya. Salah satu hikmah besar itu adalah kalau kita beli pakaian, ada dua macam model pakaian yang kita beli biasanya. Yang pertama, pakaian yang beli jadi di toko-toko. Kita datang ke toko beli jadi. Atau mungkin datang ke toko online beli jadi. Ada yang kedua, pakaian itu yang custom. Kita desain dari awal, kita beli bahan kainnya dari awal, kita datang ke tukang jahit, kita minta, Pak, saya ingin bagian ini panjang ini, bagian ini. Yang ini agak ke bawah kecil, yang ke atasnya agak besar. Yang ini jahitannya tidak kelihatan. Yang ini bagian sini jahitannya dibikin 2. Itu kita bisa ngomong macam-macam. Itu custom. Jadi ada 2 bentuk pakaian yang beli jadi, dan yang kedua pakaian yang custom. Nah, pernikahan yang kita lakukan, suami istri yang lakukan pernikahan itu adalah dia beli pakaian jadi. Karena calon istrinya atau calon suaminya adalah orang yang dia kenal sudah dewasa. Maka konsekuensinya adalah ketika kita membeli pakaian jadi dan ternyata mungkin agak longgar atau agak sempit, kita nggak bisa marah-marah. Tugas kita adalah mencoba berbenah. Ada 2 kemungkinan. Kalau dia sempit, maka bisa jadi kitanya yang diet. Pakaiannya ini bagus, mahal, dibeli di Italia online. Harganya $1.000, dikirim langsung ke Indonesia. Pas dipakai agak sempit. Ternyata mungkin kalau kita menghargai pakaian itu, maka kita yang lakukan diet. Atau kita bisa punya kesepakatan yang sama. Kitanya diet,
pakaiannya agak dilonggarin dikit. Seperti itu. Sama dengan keluarga. Ketika kita berdampingan suami dan istri, nikah, kemudian suami melihat di istrinya ini ada kekurangan, artinya pilihannya ada dua. Bisa jadi suaminya diet, atau istrinya yang diperbaiki. Atau yang paling indah adalah suaminya diet dan istrinya juga perbaiki diri. Jadi dua-duanya perbaiki diri. Ini Allah kasih gambaran tentang Ramadan. Allah titipkan satu pesan saja buat kita. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka, bahwa ketika kita berumah tangga, itu pasti ada kekurangan. Karena kita seperti beli pakaian jadi. Kita nggak tailor dari awal, kita nggak custom dari awal, kita nggak datang ke tukang jahit, kita dari jadi. Yang didiknya adalah bapak yang sudah banyak berjasa selama ini, ibu yang banyak berjasa selama ini, kita dapat jadi, maka semua kekurangannya kita terima, dan sambil jalan, kita sama-sama benahi diri. Terima saja nggak cukup, sambil jalan, kedua belah pihak sama-sama membenahi diri, supaya pakaian itu indah kelihatannya. Nah, ketika pakaian itu datang, orang pakai pakaian keluar itu bisa indah kelihatan. Tugas pakaian kan banyak, Pak. Ada pakaian itu indah kelihatannya. Saya itu kalau ke mall, kalau sendirian, itu saya dicuekin sama sales. Tapi kalau saya bawa istri saya, itu banyak sales kasih rumah lah, kasih inilah, kasih mobil lah, brosur-brosur mobil. Kayak mungkin saya kalau sama istri saya kelihatan lebih keren mungkin. Selama ini saya kalau jalan sendiri tuh nggak ada yang kasih brosur mobil, saya sampai minta tuh, Pak bisa lihat brosurnya nggak? Tapi kalau saya gandeng istri saya sama anak-anak, itu langsung dikasih brosur mobil. Jadi kayaknya laki-laki itu kalau digandeng sama istrinya kelihatan langsung kaya jadinya. Jadi orang langsung kasih brosur. Kalau sendiri langsung kelihatan miskin. Jadi fungsi pakaian ada banyak, salah satunya sebagai penghias. Maka ketika pakaian suami dan istri mencoba mencocokkan diri masing-masing, ketika keluar dia akan indah sendiri, tanpa filter Instagram pastinya. Nah, ini pembahasan ini dititipkan oleh Allah, diselipkan oleh Allah di dalam rentetan pembahasan ayat tentang Ramadan. Artinya ada pesan di sini bahwa di Ramadan itu partisipasi keluarga penting, bahwa di Ramadan adalah momen yang pas bagi kita untuk memperbaiki rumah tangga, untuk meningkatkan dia untuk pada level yang lebih baik. Nah, ini poinnya. Dan alhamdulillah kita duduk bersama di sini, dan ini nggak kebetulan. Ini nggak kebetulan karena segala sesuatu terjadi karena pasti ada hikmahnya. Kemudian berikutnya, nah kita membahas tentang keteladanan. Keteladanan dalam rumah tangga. Dan sebelum kita membahas tentang keteladanan rumah tangga, kita perlu tahu penting apa sih keteladanan itu. Kenapa sih saya harus memberikan keteladanan di rumah tangga saya? Nah, kita harus tahu pertama sekali bahwa Islam itu sendiri, Islam adalah agama yang turunnya kepada kita itu disampaikan dengan keteladanan. Saya kasih gambaran di sini. Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat Allah itu adalah qayyum. Qayyum itu Allah aktif berbuat dengan diri sendiri, dan yang lain bisa berbuat karena izin Allah. Dengan kata lain adalah Allah ketika menciptakan makhluknya, ketika Allah ciptakan manusia, Allah tidak biarkan manusia hidup begitu saja secara bebas. Karena akan panik sekali. Saya sendiri tinggal di Depok, kalau disuruh ke Jakarta, suruh saya misalnya ke Jakarta Utara, dan saya nggak pakai GPS, pasti nyasar. Ini baru Depok ke Jakarta Utara yang jaraknya paling 1 jam perjalanan. Bayangkan kita hidup di dunia ini yang begitu luasnya, jutaan kilometer persegi, bahkan miliaran kilometer persegi, dan kita nggak dikasih panduan. Hidup selama 60-70 tahun, dan nggak ada panduan, itu hidup akan berantakan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengasih, Allah ciptakan kita dan Allah kasih kita panduan supaya hidup gak berantakan. Maka Allah turunkan kepada kita Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai konsep. Dan itu ternyata nggak cukup. Karena kalau umat manusia diberikan kitab konsep saja, dia nggak akan cukup. Maka Allah turunkan juga bersamaan dengan Al-Qur'an itu, Allah turunkan utusannya. Dan utusannya itu adalah praktiknya. Jadi ada konsepnya, ada praktiknya. Dan ini Masya Allah, ini adalah sistem yang paling paket dan tidak ada sistem sesempurna ini. Bapak Ibu bisa cari di agama manapun, bisa cari di ideologi manapun, yang di situ ada konsepnya, ada scripture-nya, ada bukunya, dan di situ juga ada tutorialnya, ada prakteknya. Nggak ada itu. Cari dimanapun nggak ada. Ada konsepnya dan ada prakteknya. Kita contoh ideologi misalnya. Cari ideologi komunis misalnya. Di komunis itu mereka punya diktatnya. Kitab sucinya komunis itu namanya Manifesto Komunis. Nah, itu Manifesto Komunis itu taruh konsepnya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah orang yang seumur hidupnya dari pagi sampai pagi lagi, setiap nafasnya, setiap detik yang dia lewati,
itu adalah gambaran dari kitab itu. Nggak ada. Nggak ada. Hanya ada di Islam. Islam, Allah berikan kepada kita Al-Quran, kalam Allah, ucapan Allah sebagai panduan, dan Allah tahu, kalau ini berikan panduan untuk umat Islam, mungkin kita kelabakan, bahkan kita salah paham. Maka Allah turunkan yang simple buat kita, Rasul SAW. Dan Allah kirimkan Rasulnya, Allah mengirimkan utusan Allah itu dalam bentuk manusia. Kenapa nggak Allah kirim dalam bentuk malaikat? Gampang bagi Allah ngirim, karena Jibril itu di banyak hadis disebut Rasulullah, utusan Allah juga Jibril itu, utusan Allah untuk Nabi Muhammad, bahkan wahyu. Kenapa Allah nggak kirim Jibril? Karena di salah satu hadis ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasul melihat Jibril dalam fisik aslinya, dan Rasul kembangkan itu sayap-sayapnya, dan ketika Jibril kembangkan sayap-sayapnya, itu seluruh ufuk barat dan timur tertutup. Luar biasa Jibril nih. Luar biasa gagahnya Jibril ini. Dan kalau yang Allah turunkan ke bumi itu untuk dakwah Islam adalah Jibril, itu nggak perlu 63 tahun Rasul hidup, tidak perlu 23 tahun berdakwah, tapi dalam 1 jam, seluruh bumi itu akan masuk Islam. Kalau yang turun Jibril, 1 jam aja semua masuk Islam. Tapi kalau yang turun Jibril, tidak ada yang bisa kita teladani dari itu. Maka Allah turunkan seorang manusia biasa, yang dia butuh makan, dia juga melakukan bisnis, dia juga belanja ke pasar, dan melakukan aktivitas lainnya. Manusia dengan segala keterbatasannya Allah turunkan, tujuannya adalah supaya kita bisa meneladani setiap sisi yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Islam itu pun sampainya kepada kita, itu sampai dengan keteladanan. Sistem yang ada dalam Islam itu, sampainya kepada kita semuanya adalah dengan keteladanan. Maka hari ini kita hidup, dan hidup kita itu setiap kajian pasti kita mulai dengan semoga salawat dan salam kepada Rasul, semoga kita bisa mengikuti risalah yang beliau bawa. Ya, itu betul. Karena semua yang dilakukan oleh Rasul SAW dari sisi apapun, itu adalah keteladanan untuk kita. Dan kalau kita ingin hidup lepas dari stresnya dunia, dunia ini planet ini udah banyak stres nih, Pak. Saya cerita dengan sampai level stres itu, dulu saya tahu stres itu orang usia 30 ke atas. Orang usia 30 ke atas atau usia 40-an ketika utang banyak, ini dan lain sebagainya, itu baru stres. Tapi sekarang itu stres anak-anak kuliahan juga stres. Saya bisa nongkrong sama anak kuliahan masih umur 19-20 tahun, itu sudah stres. Wah, ini kenapa ya bisa stres? Dan luar biasa ketika Imam Tabari menafsirkan ayat firman Allah, Allah mengatakan bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak ciptakan orang-orang yang berbahagia kecuali mereka sibuk dalam keadaan ibadah pada Allah. Dan Allah tidak ciptakan orang-orang yang sengsara kecuali mereka sibuk dengan maksiatan kepada Allah. Nah, ternyata Al-Quran itu diturunkan bagi kita, dan Rasul itu datang kepada kita untuk memberikan kebahagiaan untuk kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Keteladanan yang dicontohkan Rasul itu dan kita ikuti, itu untuk memberikan ketenangan bagi kita, kesenangan, kebahagiaan bagi kita, baik secara pribadi, keluarga, baik di dunia ini ataupun di akhirat. Dua-duanya harus berdampingan. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Inna fid dunya jannah. Man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Orang yang nggak masuk surganya dunia, dia nggak akan masuk surganya akhirat. Masya Allah, ternyata agama ini mengantarkan kita kepada kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, makanya kita harus sering nih kaji Quran. Al-Quran itu sudah panduan semuanya. Dan kita baca terus itu, Masya Allah, itu pahala. Setiap hari kita baca. Sekarang ada teman-teman yang punya target 1 Ramadan khatam 1 kali Quran, 1 Ramadan khatam 2 kali Quran. Ini luar biasa bagus, dan saya sangat mendukung ini. Saya juga punya target juga. Tapi jangan lupa, kita juga belajar baca Quran, mungkin sediakan waktu baca Quran dan baca terjemahannya. Dan kalau sempat cari tafsirnya, baca tafsirnya juga. Yang nggak bisa bahasa Arab, cari bahasa Indonesia. Karena akan banyak ilmu di sana. Dan Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang akan ajari kalian. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan hadis yang ada bersama kita ini adalah panduan bagi kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kembali kepada keteladanan, Islam itu agama keteladanan karena turunnya Islam kepada kita itu dibawa dengan konsep keteladanan. Karena kalau nggak begitu mungkin Allah turunkan Jibril. Kalau Jibril yang turun, itu selesai itu udah. Dalam 1 jam itu 1 planet bumi, semua peradaban yang ada waktu itu, peradaban Romawi, Yunani, Cina, Persia, India kuno, Mesir kuno, 6 peradaban itu langsung masuk Islam kalau yang turun Jibril.
Tapi Allah turunkan seorang manusia, Muhammad SAW, dengan segala keterbatasan beliau sebagai manusia, Allah berikan kepada beliau wahyu, dan Muhammad ini adalah teladan bagi semua umat manusia, dan jika manusia mengikutinya, semua manusia planet bumi ini akan jadi baik, dan Allah mengatakan itu bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam, blessing untuk semua universe ini. Nah, maka kita di sini bisa lihat bahwa kalau bahas keteladanan, kenapa di keluarga itu harus dibahas keteladanan? Karena memang agama kita itu agama keteladanan. Kita pindah ke slide berikutnya. Dalam Islam, di slide berikutnya, Pak, di dalam Islam sumber utama pendidikan itu adalah keteladanan. Diturunkan lagi, scroll lagi ke bawah. Nah, ya. Nah, di dalam Islam, sumber utama pendidikan itu adalah keteladanan. Apapun pembahasannya itu, sumbernya adalah keteladanan. Al-Quran menyebutkan tentang kemuliaan ilmu. Hadis menyebutkan tentang betapa mulianya orang yang berilmu. Bahkan orang-orang yang berilmu itu sampai lebih mulia daripada ahli ibadah. Ada orang yang ibadah terus, ada orang yang berilmu, dia itu bisa lebih mulia daripada ahli ibadah. Banyak sekali pembahasan Quran dan hadis mengenai orang-orang yang berilmu. Tapi ternyata itu tidak berhenti pada ilmu saja. Di cukup banyak ayat Quran dan hadis menyebutkan bahwa orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya itu justru orang yang hina, bukan orang yang mulia. Jadi ilmu bisa membuat orang mulia dan sangat mulia. Bahkan Allah mensejajarkan Allah, para nabi, malaikat, dan orang berilmu itu dalam satu kalimat di Al-Quran. Dan Allah mensejajarkan itu karena kemuliaan orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu bisa mulia, namun ketika orang berilmu ini tidak bekerja, tidak hidup berdasarkan ilmunya, justru Al-Quran dan hadis menghina orang ini. Masya Allah. Jadi di sini ada pesan bahwa dalam Islam ilmu saja tidak cukup, karena kalau ilmu, Google lebih berilmu dari kita. Kalau ilmu, iblis yang dari zaman Adam sampai hari ini masih hidup, dia bisa melihat yang gaib, itu lebih berilmu dari kita. Tapi ilmu tidak cukup, ilmu itu harus diimbangi amal. Artinya apa? Ilmu dan amal ini adalah padanan untuk keteladanan. Ilmu dan amal adalah untuk keteladanan. Maka sumber pendidikan dalam Islam itu sebelum kita ngomong bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana cara bicara yang baik, bagaimana cara memarahi anak, bagaimana cara menasehati, bagaimana cara mengajarkan Quran, bagaimana cara ini dan itu dan lain sebagainya. Hal pertama dalam Islam itu adalah kita kasihkan contoh atas ilmu yang kita miliki, sekalipun ilmu kita sedikit. Sedikit apapun ilmu itu, kita aplikasikan dan kita kasih contoh di keluarga kita. Semoga dengan contoh itu, tanpa bicara, tanpa nasihat, tanpa marah-marah, itu akan diikuti. Keteladanan itu adalah kunci dalam pendidikan. Pendidikan apapun. Guru kepada murid di sekolah, orang tua kepada anaknya di rumah, suami kepada istrinya di rumah, tim manajer kepada stafnya, direktur kepada manajernya, pemimpin kepada bawahannya, itu cara terbaik dalam mengajarkan mereka semua adalah dengan keteladanan. Kita nggak bisa ngomong panjang-panjang kalau nggak memberikan keteladanan, justru itu akan menjadi kontraproduktif. Itu kedepannya akan jadi masalah besar. Jadi kunci sumber utama pendidikan dalam Islam itu adalah keteladanan. Dan Al-Quran menyebutkan banyak sekali itu. Pertama di surat As-Saff ayat 2 dan 3, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang kau tidak perbuat? Kabura maqtan, sungguh besar murka Allah, an taqulu ma la taf'alun, kalau engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat. Dan menariknya ayat ini, surat As-Saff ini, surat As-Saff ini ayat 2 dan ayat 3 itu terletak di tengah-tengah pembahasan tentang perang. Pembahasan tentang perang. Karena setelahnya tolong innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang yang berdiri berbaris-baris bersaf-saf seperti mereka bangunan yang utuh, bangunan yang kuat. Ini pembahasan tentang serdadu. Tapi ketika Allah membahas tentang pasukan perang, Allah selipkan sedikit pembahasan tentang keteladanan. Artinya bahkan di saat darurat sekalipun, keteladanan itu masih penting.
Di saat genting separah perang itu pun, keteladanan itu hal mutlak yang tetap harus ada. Bahkan ketika surat As-Saff ini membahas tentang perperangan, di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya dijelaskan oleh Al-Quran bahwa ada pembahasan tentang keteladanan di sana. Jadi, dan itu ayat ini. Jangan sampai kita berbicara apa yang tidak kita lakukan. Jadi sumber utama apapun dalam pendidikan di ajaran Islam itu adalah keteladanan. Dan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam maha guru semua kita adalah teladan umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, teladan yang baik. Kemudian di ayat lain di surat Al-Baqarah ayat 44 juga Allah tegaskan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian menyuruh orang manusia dengan kebaikan wa tansawna anfusakum sementara kalian merupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab dan engkau baca Al-Qur'an, baca kitab. Ini ucapan Allah kepada ahli kitab. Afala taqilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Jadi Al-Qur'an memberikan kepada kita pesan bahwa berilmu tidak mengamalkan itu bahaya. Dan jangan sampai ini juga jadi alasan kita untuk nggak ngaji. Oh, saya nggak mau ngaji karena kalau saya nggak punya ilmu, saya nggak bisa amalkan malah bahaya. Enggak. Justru kita itu hanya akan bisa beramal kalau punya ilmu. Jadi stepnya seperti itu, mengilmui dulu baru beramal. Mengilmui dulu baru beramal. Apapun yang akan kita lakukan, ilmui dulu baru beramal. Jangan sampai itu menghalangi, oh nanti kalau saya ngaji, saya nggak bisa lakukan. Enggak. Antum pasti tidak akan pernah bisa lakukan kalau antum nggak ngaji. Tapi kalau antum ngaji, kemungkinan besar antum akan lakukan, ada kemungkinan kecil antum nggak akan lakukan. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau antum nggak punya ilmunya, pasti nggak akan lakukan. Dan di akhirat tetap akan ditanya. Nah, di Al-Quran, pendidikan itu adalah sumber keteladanan dan maha guru kita. Guru dari segala guru kita, Rasulullah SAW adalah teladan mutlak. Allah mengatakan bahwa pada diri Rasul itu adalah ada uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Kemudian Allah juga mengatakan di surat Ali Imran itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ini ayatnya juga luar biasa nih. Surat Ali Imran ayat 31 ini Allah berkata kepada ini perintah Allah kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad untuk ngomong kepada orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani mengaku abna'ullah wa ahibba'u, mengaku anak-anaknya Allah dan kekasihnya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Rasul, katakan kepada mereka itu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Kalau kalian mengikuti Muhammad, kata Allah, nggak perlu mengklaim saya mencintai Allah, tapi Allah yang klaim. Allah bilang, yuhibbukumullah. Allah langsung bilang, Allah yang cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Jadi mengikuti Nabi Muhammad itu adalah kunci keteladanan itu. Dan banyak permasalahan dalam keluarga hari ini, dan dari dulu, karena di situ tidak dilibatkan Rasul. Artinya banyak permasalahan dalam keluarga ketika kita membangun keluarga, itu ketika kita mendidik anak, di situ tidak dilibatkan ittiba kita kepada Rasul, mengikuti kita kepada Rasul. Jadi kalau kita ikuti langkahnya Rasul SAW, kita teladani saja itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau umat Islam mengaplikasikan ajaran Islam ini, dia tidak perlu ngomong ke orang lain. Dan hari ini betul kata salah satu ulama itu, beliau mengatakan bahwa al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam hari ini terhalang oleh umat Islamnya. Islam itu syariat yang sangat indah, tapi karena praktik yang dilakukan umat Islam hari ini, itu menjadi penghalang. Jadi tabir yang menghalangi orang luar itu melihat keindahan Islam. Karena praktik umat Islamnya hari ini. Jadi Islam itu adalah agama ilmu dan amal. Dengan kata lain adalah Islam itu agama keteladanan. Kita lanjut ke berikutnya, Pak. Ini saya kutip dari surat An-Nisa ayat 34 tentang keteladanan ayah dan ibu yang ada di rumah. Nah, kita mulai dengan yang awal dulu. Mana yang diawalkan oleh Allah, maka kita bahas itu dulu. Mana yang dibahas pertama oleh Quran, maka kita bahas itu dulu. Mana yang dibahas belakangan oleh Quran, maka kita bahas belakangan.
Urutannya simpel, sesederhana itu. Karena kalau kita mengkaji Al-Quran, maka kajiannya adalah kita lihat Quran, Quran ngomong seperti apa, kita sarikan, kita ikutin. Bukan kita bikin penemuan dulu. Saya bikin penemuan saya ini, ternyata yang lebih penting itu ibu, baru bapak, kemudian cari Quran. Cari ayat Quran yang menopang dalil itu. Nah, dapat ayatnya di hadis, bahwa ibu 3 kali baru ayah. Ini namanya cocok logi. Kita tidak seperti itu, kita ngomong cari ayat dulu. Dari ayat itu atau dari hadis itu, di bawahnya kita sarikan hadis ini ngomong apa, konteksnya apa, teksnya apa, tafsiran ulama seperti apa, dari situ kita temukan formula-formulanya, keteladanan seperti apa. Maka kita mulai dari awal. Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Ayatnya cukup panjang dan saya potong setengah ke atas saja. Di awal Allah mengatakan ar-rijal. Sambil belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, Pak. Ar-rijal itu artinya laki-laki. Qawamun. Qawam itu saya tidak punya terjemahan untuk kata qawam. Kalau hari ini diterjemahkan dengan kata qawam itu sebagai pemimpin, itu salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya, dan itu belum mewakili seluruhan. Qawam itu kosakata yang ada di bahasa Arab, dan itu tidak ada padanannya di bahasa lain. Susah nyarinya di bahasa lain. Karena kalau pemimpin, itu Al-Quran akan gunakan kata lain. Amir misalnya, atau sultan misalnya, atau ra'in. Di hadis itu kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian akan dipertanyakan tentang siapa yang dia pimpin. Jadi ra'in itu pemimpin, ra'iyah yang dipimpin. Sekarang jadi bahasa Arab, bahasa Indonesia itu ra'iyah, itu rakyat. Nah, Al-Quran kalau cuma mengatakan pemimpin, maka Al-Quran akan pilih kosakata lain. Tapi Al-Quran mengatakan qawwam. Salah satu makna qawwam itu pemimpin, iya. Tapi itu bukan satu-satunya. Dan Al-Quran mengatakan laki-laki itu adalah qawwam atas perempuan. Kenapa dia qawwam? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah sudah lebihkan untuk sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain perempuan. Ulama tafsir juga mengatakan juga Allah lebihkan sebagian perempuan dan tidak ada di laki-laki. Jadi Allah Maha Adil, laki-laki dan perempuan itu nggak harus sama. Karena secara biologis dia berbeda, cara berpikir dia berbeda, cara komunikasi berbeda. Dan Allah sudah katakan itu, Allah bilang sebagian Allah lebihkan bagi sebagian. Artinya Allah lebihkan untuk laki-laki, tidak ada untuk perempuan. Dan sebaliknya Allah lebihkan sesuatu untuk perempuan, dan itu tidak ada untuk laki-laki. Jadi berimbang. Jadi nggak usah iri-irian antara satu sama lain, dan nggak usah merasa kita harus sejalanin, laki-laki dan perempuan tuh harus setaraf, harus bela-belain karena kita by default itu setaraf. Dan kalau di kacamata Allah, kalau di sisi Allah, di mata Allah, kita itu standarnya bukan pada situ laki-laki ataupun situ perempuan, bukan. Standarnya kita itu udah pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, itu yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Jadi dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu memang beda dan sudah desain beda. Dan itu bukan menunjukkan bahwa laki-laki lebih mulia dari perempuan ataupun perempuan lebih mulia dari laki, tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Maka Allah katakan, kenapa laki-laki itu menjadi qawwam atas perempuan? Karena Allah lebihkan sebagian mereka, sebagian laki-laki itu ada kelebihan yang nggak ada di perempuan. Dan sebaliknya perempuan punya hal yang nggak ada di laki-laki. Kemudian yang kedua, laki-laki itu menjadi qawwam wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu berinfak dari harta mereka. Laki-laki itu mengeluarkan infak, nafkah, baik suami ataupun suami kepada istri dan anak-anaknya, ataupun infak secara umum. Karena yang diembankan, kalau kita ngomong rumah tangga, maka yang diembankan bekerja itu laki-laki. Jadi uangnya istri adalah uang istri, uangnya suami itu negotiable, bisa dinegosiasi, bisa jadi uang suami, bisa jadi uang istri. Jadi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa laki-laki itu qawwam. Dan pembahasan qawwam ini cukup panjang, mungkin kita singkat saja. Salah satunya adalah betul, salah satunya berarti pemimpin. Sisi lain dia juga penopang rumah tangga, di sisi lain juga dia yang memberikan contoh, memberikan keteladanan, di sisi lain juga dia yang menumbuhkan value. Karena di antara makna qawwam ini adalah qimahnya value, nilai, dan cukup banyak maknanya di sini. Simpulannya adalah sederhananya laki-laki itu adalah orang yang pertama mencontohkan keteladanan kalau kita ngomong di rumah. Nah itu.
laki-laki itu adalah orang yang pertama mencontohkan keteladanan di rumah. Karena itu tadi saya nanya dulu nih di awal, di sini ada bapak-bapaknya nggak? Kalau nggak ada bapak-bapaknya, pembahasan kita agak sulit nih. Memang harus bapak-bapak yang dengarkan ini. Jadi laki-laki itu dia sumber semuanya ada di laki-laki di rumah, ada di bapaknya. Kalau sekolah Rabbani ngajarin kepada santrinya kalau makan itu harus pakai tangan kanan. Jadi ya santri makan tangan kanan tuh semuanya. Santrinya pulang, anak-anak muridnya pulang, guru-guru udah ngajarin tuh makan tangan, udah dicontohin juga. Guru tuh nggak ada satupun guru yang makan dengan tangan kiri di sekolahan itu. Semua tangan kanan dan semua santri sampai anak-anak itu di rumah dan dia lihat bapaknya minum dengan tangan kiri, semua ajaran yang bertahun-tahun itu hilang. Saya yakin semuanya hilang gara-gara 3 detik melihat bapaknya minum pakai tangan kiri. Jadi memang laki-laki itu di Al-Quran disebutkan bahwa dia kunci ada di laki-laki itu. Dan kenapa saya sampaikan itu? Karena Al-Quran memilihkan satu huruf saja di ayat ini. Nah, jadi ini luar biasanya Al-Quran. Pilihan hurufnya itu juga beda. Kita lihat di ayat ini, satu huruf yang saya merahkan, yaitu hurufnya adalah huruf fa. Huruf fa itu artinya isti'nafiyah. Huruf fa isti'naf. Huruf fa isti'naf itu, ini sedikit bahasa Arab nih. Paham nggak paham Ibu? Bapak Ibu anggap paham aja ya. Fa itu artinya beda dengan wa. Kalau wa itu artinya dan. Kalau fa itu artinya maka. Dan fa dalam bahasa Arab punya dua peran. Peran pertamanya adalah dia punya kaitan yang erat dengan sebelumnya. Kalimat yang setelahnya punya kaitan yang erat dengan sebelumnya. Itu makna pertamanya. Makna keduanya, meskipun demikian, dia masih mungkin berdiri sendiri. Nggak ada kaitan dengan belakang pun, dia masih mungkin berdiri sendiri. Ini fa. Nah, kenapa Allah pilihkan kata fas-solihat bukan wa? Ini jadi menarik. Kalau kita lihat ayat di sini, ini surat apa namanya? Surat An-Nisa ayat 34. Suratnya namanya surat An-Nisa, artinya surat perempuan. Di awal ayat ini Allah bilang ar-rijal. Ar-rijal itu artinya laki-laki. Dan di ayatnya Allah membahas laki-laki dan perempuan. Dan di ayat ini, ketika Allah membahas tentang laki-laki, maka seharusnya Allah membahas tentang perempuan. Tapi di ayat ini enggak. Ketika Allah membahas tentang laki-laki, ar-rijal, selanjutnya logikanya Allah membahas tentang an-nisa. Tapi di ayat ini ketika Allah membahas tentang laki-laki, Allah membahas berikutnya tentang perempuan yang salihah. Coba nih, ini menarik ini. Allah membahas tentang perempuan salihah. Tidak disebutkan kata an-nisa di situ, padahal surat ini namanya surat an-nisa. Surat ini namanya surat an-nisa. Di sini tidak disebutkan kata. Bahkan sebelumnya di ayat ini juga qawwamuna 'alan nisa disebutkan. Kenapa di bawahnya nggak disebutkan an-nisa? Karena ulama mengatakan kalau ar-rijal, kalau laki-laki itu sudah mengikhtiarkan qawwamnya, pembahasan berikutnya adalah secara otomatis perempuan akan menjadi salihat. Ini berat, Pak. Ini berat. Saya pas ngaji ayat ini, saya merinding sendiri, Pak. Jadi Al-Quran mengatakan kepada kita, kalau laki-lakinya sudah menyempurnakan, mengikhtiarkan qawwamnya, maka perempuan itu akan menjadi salihat. Nah, pembahasan qawwam ini panjang, Pak. Pembahasan qawwam ini kita ngajinya bisa beberapa kali pertemuan pembahasan qawwam. Nah, kalau laki-laki sudah menyempurnakan qawwamnya, maka by default secara otomatis perempuan akan jadi salihat. Karena itu Allah nggak lagi membahas tentang fan-nisa, tapi Allah langsung bilang fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang salihat itu adalah perempuan yang taat kepada suaminya dan taat kepada Allah, dan hafizat, dan menjaga ketika suaminya tidak ada di rumah atau ketika suaminya jauh sebagaimana Allah sudah jaga untuk dia. Jadi keteladanan pertama itu yang penting itu dari laki-laki. Karena itu kata qawwam tidak bisa diartikan pemimpin saja, karena di sini kata qawwam juga berarti dia adalah sumber keteladanan di rumah tangga. Dimulai dengan ar-rijal, baru kalau ar-rijalnya sudah qawwam, dia sudah berikan contoh yang baik di rumah, maka perempuannya akan baik secara otomatis. Fas-salihatu. Dan Allah pilihkan kata huruf fa, bukan huruf waw. Waw itu artinya dan. Dan itu ya bisa jadi nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau fa itu bisa jadi nggak ada hubungan, tapi dia punya keterkaitan yang erat. Masya Allah. Fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Maka ketika ngomong keteladanan di rumah untuk anak-anak, yang pertama sekali mencontohkan keteladanan adalah ayahnya. Ketika ayahnya mencontohkan keteladanan, ketika qawwamnya sudah utuh, maka dengan otomatis Allah akan bikin istri-istri itu salihah.
Dan Allah juga akan bikin anak-anaknya juga mencontoh ibunya. Karena anak akan banyak interaksi ke ibunya, bukan ke bapaknya. Anak itu paling banyak interaksi dengan ibunya. Ketika bapaknya kerja di luar rumah, itu 24 jam dengan ibunya. Tapi ketika Allah sudah solehkan istrinya, anak-anaknya otomatis ngikut pada ibunya. Fasolihatu. Maka keteladanan ini harus dilihat dari dua hal. Peran suami memainkan perannya sebagai suami dan ayah, dan istri juga menyempurnakan perannya sebagai istri dan sebagai ibu. Ini sekilas tentang keteladanan di surat An-Nisa ayat 34. Kita masih ada beberapa slide lagi, jadi kita skip dulu. Nanti kalau pertanyaan, di pertanyaan kita jawab. Lanjut berikutnya. Ini kita ambil contoh keteladanan dalam Quran. Kalau kita ngomong teladan, berarti kita contoh teladan dalam Quran. Yang pertama kita ambil contohnya adalah dari Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim, namanya Luqman, tapi karena beliau punya hikmah, Allah berikan untuk beliau itu hikmah, maka disebutkan Luqman Al-Hakim. Sebelum kita bahas ayat ini, kita bahas dulu tentang profilnya Luqman. Kenapa demikian? Karena kalau Al-Quran menyebutkan nama orang, berarti kita harus perlu tahu profilnya. Supaya kita bisa lebih dalam lagi ngaji tentang orang tersebut. Kalau Al-Quran nggak sebutkan namanya, nggak tahu kita juga nggak apa-apa. Tapi ada hikmah, walaupun kita ada hikmah lain. Di surat Al-Kahfi Allah sebutkan tentang pertemuan Musa dan Khidir. Dan Allah sebutkan Khidir itu bukan namanya, tapi Allah sebutkan abdun min ibadina, salah satu hamba kami pada Nabi Musa. Berarti untuk mengkaji ayat ini kita nggak tahu profilnya nggak apa-apa. Tapi ketika disebutkan namanya, maka untuk memahami ayat ini lebih komprehensif, baiknya kita tahu profilnya. Luqman ini secara ringkas saja. Luqman ini kalau di ayat ini kita tahu posisinya adalah ayah. Dan setiap orang pasti punya titel yang banyak. Pasti setiap orang punya titel yang banyak. Saya, pada saat ini titel saya adalah pemateri. Setelah pemateri, saya kembali ketemu anak-anak saya, maka titel saya ayah. Maka kalau nanti malam saya ajak istri saya nongkrong di kafe, titel saya sebagai suami. Dan kalau besok kalau besok saya ke kantor, titel saya menjadi karyawan. Dan kalau sorenya saya ngajar ngaji di musola dekat rumah, maka titel saya jadi guru. Nah, dan kalau seandainya kemudian saya punya toko online, malamnya saya jualan online, titel saya sebagai penjual. Terus besoknya saya mau beli barang, titel saya sebagai pembeli. Jadi satu orang bisa punya banyak titel. Dan ketika ngomongin tentang Luqman, titel yang Allah ambil dari Luqman yang banyak itu, saya yakin setiap orang pasti punya banyak titel. Titel yang Allah ambil adalah perannya beliau sebagai seorang ayah. Perannya beliau sebagai seorang ayah. Dan ini menarik. Karena ada 120.000 nabi. Dalam riwayat itu disebutkan ada 120.000 nabi. Dari 120.000 nabi itu cuma 25 yang disebutkan di Quran. Tidak semua nabi disebutkan di Quran. Dan menariknya, Luqman bukan nabi. Luqman adalah orang biasa. Dan orang biasa ini disebutkan di Quran. Masya Allah. Ada ratusan ribu nabi yang tidak Allah sebutkan namanya di Quran, tapi ada orang biasa yang disebutkan namanya di Quran. Ah, ini luar biasa. Dan lebih hebatnya lagi, nama orang ini tidak saja disebutkan di Quran, nama ini pun dijadikan nama surat Quran itu. Surat Luqman. Tanggung-tanggung. Dan ternyata salah satu peran orang ini yang diangkat oleh Quran ternyata perannya sebagai ayah. Jadi menjadi ayah itu bukan hal sederhana. Di Al-Quran menjadi ayah itu bisa membuat orang namanya di-mention di Quran. Bapak Ibu, kalau kita hari ini pengen nama kita di-mention di Instagramnya gubernur misalnya, kita senang sekali itu. Tapi ini namanya di-mention di Quran dan abadi sepanjang zaman. Instagram gubernur, Instagram habis, bangkrut, habis tuh namanya, nggak ada lagi. Atau ketimpa oleh beberapa postingan di atasnya, orang udah lupa. Tapi kalau disebutkan di Al-Quran, ini orang istimewa. Dan ternyata salah satu keistimewaan itu dibahas di Quran adalah peran beliau sebagai ayah. Dan ternyata menjadi ayah itu di Al-Quran, Masya Allah. Jadi ayah di Al-Quran itu luar biasa, menjadi ayah itu indah. Dan kalau kita paham sekali betapa mulianya menjadi ayah, kita akan ngerti ternyata cari uang itu bukan tujuan. Cari uang itu adalah wasilah kita untuk bisa menjadi ayah yang lebih sempurna qawamahnya. Untuk bisa menjadi suami yang lebih baik posisinya. Nah, baru kita masuk ayat ini. Allah mengatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ anishkurillah. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah, bersyukurlah kepada Allah.
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kufur, kafar itu bukan kafir artinya kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman saat itu memberikan wejangan, nasihat, mau'izah kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak yang aku sayangi, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik pada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Kita ambil peran keteladanan pertama dari ayat ini. Allah mengatakan, sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Ulama mengatakan al-hikmah itu artinya al-ilmu wal amalu bihi. Pengertian hikmah itu adalah ilmu dan amal terhadap ilmu tersebut. Jadi pengertian hikmah itu adalah ilmu dan amal sekaligus. Ada cukup banyak makna hikmah ketika di hadis atau di Quran dibarengkan antara Alkitab wal hikmah. Sebagian ulama tafsir mengatakan kitab itu Quran, hikmah itu hadis. Tapi ketika dia berdiri sendiri maka maknanya bisa beda. Dan di ayat ini maknanya adalah al-ilmu wal amalu bihi. Dan sungguh kami telah berikan untuk Luqman itu ilmu, dan Luqman itu adalah orang yang berbuat berdasarkan ilmu yang dia miliki. Kemudian anishkur lillah, ini susunannya menarik. Kalau kita yang ngaji bahasa Arab, mungkin idealnya kita bilang susunan harusnya itu ayyashkurallah. Ayyashkurallah itu fi'il mudhari. Ayyashkurallah itu artinya kata kerja yang menggambarkan sedang melakukan. Dan ketika ada huruf an di depannya, dia menjadi kata benda. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Apa hikmahnya? Rasa syukur kepada Allah. Logikanya seperti ini. Tapi di Al-Quran ayatnya diganti. Susunannya tidak seperti itu di Al-Quran. Al-Quran dibikin susunannya itu atau pilihannya itu fi'il amar. Fi'il amar itu artinya kata perintah. Jadi kalau terjemahnya seperti ini. Dan sungguh kami telah berikan Luqman hikmah, bersyukurlah pada Allah. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur bagi dirinya sendiri. Dan ulama tafsir mengatakan, bagi Allah, untuk menggambarkan profilnya Luqman, cukup menggunakan tiga kata saja. Ushkur lillah. Anishkur lillah. Kita nggak perlu panjang lebar menjelaskan itu, cukup Allah menjelaskan ini, maka hadis Rasul dan ulama-ulama yang jenius, yang cerdas pada generasi sebelumnya itu yang menjelaskan kepada kita. Dan ulama mengatakan, sifatnya Luqman itu adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan sifatnya bukan saja senantiasa bersyukur, dia selalu bilang ke dirinya sendiri untuk bersyukur pada Allah. Nah, ini karakternya Luqman. Ini profilnya Luqman. Luqman Al-Hakim itu adalah orang yang selalu bilang ke dirinya sendiri, kamu bersyukur pada Allah. Kenapa demikian? Karena bersyukur ini kalau nggak ditegaskan kepada diri sendiri, kita banyak kufurnya. Banyak kufurnya, Bapak Ibu. Kita bawa motor, atau bawa mobil, disalip orang, ini kok orang nyalip. Ini orang nyalip. Oh, ini ibu-ibu, sen kanan, belok kiri. Banyak nggak bersyukurnya. Nah, karena itu syukur itu memang harus ditegaskan, bahkan ke diri sendiri. Ini yang dilakukan oleh Luqman, ushkur lillah. Wahai diriku, bersyukurlah pada Allah. Dan itu pengaruhnya besar. Anak-anak yang dari kecil, dia lihat bapak atau ibunya, yang melihat segala keadaan dari sisi positifnya, sisi baiknya, anak-anak itu akan tumbuh berbeda dengan anak-anak lain, yang melihat setiap detik atau setiap menit, setiap masalah bapaknya, apa sih? Susah amat sih. Bilang itu anak-anak itu kan beda cara tumbuhnya. Kalau setiap hari dia lihat bapaknya orang yang keadaan apapun, dia masih bisa lihat sisi yang terang di sana. Keadaan apapun. Kena pandemi. Ya alhamdulillah kita kena pandemi masih punya makanan di rumah. Alhamdulillah. Betapa banyak orang kena PHK dan nggak bisa apa-apa. Jadi selalu melihat sisi baiknya. Kena COVID. Ada teman saya kena COVID. Saya tanya ke dia, gimana kena COVID antum? Alhamdulillah mas, gimana? Penciuman saya hilang, pengecapan hilang juga dikit. Terus gimana? Ya akhirnya kalau penciuman saya hilang, semua kamar mandi di rumah saya yang bersihin. Saya bersihin halaman depan yang banyak kotoran kucingnya saya yang bersihin. Gitu. Dan kalau pengecapan juga hilang, saya bisa diet dikit-dikit. Jadi ini orang selalu melihat kebaikan. Padahal dia kena COVID, gitu, positif COVID. Jadi saya melihat teman-teman ini, masya Allah, ini orang-orang seperti ini langka dan ini harus dilatih. Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Perintah ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Luqman sendiri melatih dirinya. Allah mengatakan bahwa kami berikan kepada Luqman hikmah. Di sisi lain dari pihak Luqman pun juga melatih dirinya sendiri. Jadi hikmah itu ada yang didatangkan dan ada yang dilatih. Dan Luqman adalah orang yang hikmah diberikan dari atas, dan dia juga melatih hikmah itu sendiri. Melatih untuk selalu bersyukur. Dan
ternyata syukur itu berbeda. Syukur itu memberikan kepada kita bahwa menjadi orang tua itu bukan saja tentang apa yang dilakukan, namun juga tentang bagaimana kita melakukannya. Kita boleh jadi sama-sama makan, kita boleh jadi memiliki makanan yang sama, namun rasa syukur di rumah tangga itu membuatnya berbeda. Boleh jadi kita dengan orang lain sama-sama punya satu porsi nasi goreng yang sama, tapi rasa syukur di rumah itu membuat porsi nasi goreng itu beda, membuat keadaan makan waktu itu beda. Bisa jadi kita melakukan hal yang sama, tapi dengan rasa syukur di rumah, itu akan terbangun keteladanan untuk anak-anak, dan itu nggak perlu ngomong ke anak-anak. Anak-anak melihat bapaknya tidak pernah meratapi, tidak pernah komplain, tidak pernah ngomel-ngomel terus dengan keadaan yang ada, itu anak tumbuh dengan cara yang berbeda. Nah, ini keteladanan Luqman Al-Hikmah sebagai ayah. Kenapa sebagai ayah? Karena di ayat setelahnya Allah langsung membahas tentang nasihat Luqman pada anaknya. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, "Anishkur lillah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi." Dan siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena syukur itu akhirnya kita nggak bersyukur. Allah nggak butuh syukur kita sama sekali. Allah Maha Kaya. Allah sama sekali nggak butuh syukur. Situ syukur atau nggak syukur nggak ngaruh. Tapi syukur itu membuat kita melihat dunia ini dengan kacamata yang berbeda. Beda sekali. Saya lihat teman saya yang kena COVID itu. Ada orang yang kena COVID, badannya nggak apa-apa, cuman penciuman hilang, anosmia. Tapi paniknya luar biasa, akhirnya masuk ICU. Jadi dia takut, sakit parah, bukan karena COVID, tapi karena panik terhadap COVID. Ada orang yang udah kena COVID, tetap dia isolasi mandiri, jauh dari istri dan anak-anaknya. Tapi dia ketika ngomong, iya Mas, saya itu COVID, tapi alhamdulillah hidung saya akhirnya ketika anak-anak pagi itu masih tidur, saya keluar tuh bersihin selokan yang biasanya depan rumah biasanya banyak kotoran kucing, saya yang bersihin tuh. Nah, yang WC kamar mandi itu saya yang bersihin semua tuh ini. Karena kebal, nggak ada bau apa-apa. Jadi dia bersyukur kena COVID. Masya Allah, udah sembuh, alhamdulillah. Udah sembuh, cuma berapa hari udah segar lagi. Nah, kemudian Allah mengatakan, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur dia bersyukur untuk dirinya sendiri kata Allah. "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Dan siapa yang kufur, Allah kasih tahu kita, kalau kamu kufur pun enggak ada urusan sama Allah. Allah bilang Allah tuh ghaniyun hamid. Allah tuh maha kaya, maha terpuji. Allah enggak butuh dengan syukurmu. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kata Allah. Dan kalau kamu pun kufur, itu enggak akan ngaruh sama Allah. Dan kufur itu akan balik kepada diri sendiri. Dan betapa banyak hal yang terjadi di rumah tangga kita, dan itu dimulai dengan rasa syukur yang tidak ada, itu akan menjadi akhlak yang buruk, dan itu jadi keteladanan yang buruk di anak-anak. Baru ayat berikutnya Allah mengatakan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia memberikan wejangan, memberikan nasihat untuk anaknya, wahai anakku yang kusayangi. Ya bunayya ini kata panggilan untuk anak yang paling lembut. Ada yang agak kasar itu, bukan yang agak kasar, di bawah itu ya beni, wahai anakku. Tapi ya bunayya ini yang sangat lembut. Wahai anak yang kusayangi. La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ini ada dua kata yang mirip. Syirik dan syukur. Akar katanya sama. Akar katanya mirip. Syukur itu syakara, syirik itu syaraka. Ini kayak tang twister, bolak-balik huruf. Syaraka, syakara, syaraka syirik, syakara syukur. Syakara syukur, syaraka syirik. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa syirik itu pertama ada hadir ketika rasa syukur hilang. Sifat syirik ini bukan syirik bahasa Indonesia, bukan syirik artinya iri. Syirik ini artinya melakukan perbuatan bukan karena Allah, itu syirik. Dan bisa dia skalanya besar, artinya menyembah selain Allah, bisa skalanya kecil, bersedekah karena dilihat orang lain. Nah, syirik ini hadir, kata sebagian ulama, karena hilangnya syukur. Jadi syirik ini hadir karena hilangnya syukur. Dan Luqman, setelah dia mencontohkan rasa syukur di rumahnya, baru dia katakan, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia sedang menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan berbuat syirik pada Allah. Kalau seumur hidupnya ini anak melihat bapaknya orang yang bersyukur, maka nasihat larangan untuk berbuat syirik itu akan gampang masuk. Jangan syirik, berbuat itu hanya karena Allah saja. Karena sehari-hari bapaknya melihat apapun yang datang itu dari Allah, dan dia berterima kasih pada Allah. Maka anak ketika dia bilang, anakku jangan berbuat karena selain Allah. Berbuat karena Allah saja. Itu gampang. Connect, tek-toknya cepat. Karena teladannya sudah terbangun dari awal. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Nah, dan menarik lagi sedikit tentang adab saja di ayat ini.
Di ayat ini ada bagian wa huwa ya'idhuhu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan dia menasihati anaknya. Di sini kalau biasanya kita bilang, atau biasanya di dalam bahasa sehari-hari itu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku. Karena di Al-Quran seperti wa idh qala Ibrahimu li abihi azara la tattakhidhul asnam min dunillah. Ketika Ibrahim ngomong kepada bapaknya, jangan ambil jangan ambil berhala selain Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, dan ingatlah ketika Musa ngomong kepada kaumnya, wahai kaumku. Jadi biasanya ingatlah ketika si A ngomong kepada kaumnya, wahai, langsung. Tapi di ayat ini ada sangkutan sedikit, ada sisipan. Dan ingatlah ketika Luqman berbicara kepada anaknya, harusnya kan wahai anakku, tapi ada sisipan, dan dia saat itu sedang memberikan nasihat untuk anaknya. Dan ini ternyata cara komunikasi anak dan ayah yang dibangun oleh Quran melalui sisipan kata ini saja. Apa sisipannya itu? Dia sedang menasehati anaknya. Artinya, apakah ada momen di mana Luqman berbicara dengan anaknya dan itu bukan nasihat? Ada. Ini adalah momen ketika Luqman berbicara kepada anaknya, wahuwa ya'idhuhu, dan itu adalah nasihat untuk anaknya. Berarti ada banyak momen lain ketika Luqman bicara dengan anaknya, ngobrol santai, main, bercanda, tebak-tebakan, apalah. Jadi bapak kepada anak itu bukan ceramah terus, enggak. Karena kalau dikasih terus, itu anak enggak mau. Jadi Luqman itu seumur hidupnya adalah contoh untuk anaknya, dan ketika komunikasi dengan anak itu komunikasi apapun dibahas. Ngobrol ini, ngobrol sana, dan sebagainya. Tapi ada momen, dan momen itulah yang diabadikan di Quran. Momen ini adalah momen ketika Luqman memberikan nasihat untuk anaknya. Jadi ada momen bapak menasihati anak, tapi jangan sampai seumur hidup anak itu komunikasinya dengan bapak adalah nasihat dari bapak. Hiduplah seperti biasa, bergaulah seperti biasa, bagaimana kita bercanda dengan teman kantor, bercanda dengan teman-teman orang warung, dan lain sebagainya. Seperti itu dengan anak-anak kita, tapi pastikan hidup kita itu dipenuhi rasa syukur. Keteladanan itu adalah kunci. Ketika keteladanan sudah terbangun, bapak ngomong kepada anaknya sekali-sekali saja ngomong nasihat, itu langsung nancep ke anak. Ini contoh keteladanan dalam Al-Quran. Berikutnya, kita sudah 10.32. Ini adalah keteladanan yang kedua dalam Quran itu, ada keteladanannya dari sisi ibu, sisi perempuan ini, istrinya Imran. Karena waktu sudah mau habis, nih 3 menit saja saya bahas ini sekilas. Ini dari ibunya. Dan menariknya lagi, luar biasanya lagi, ini ibu ketika dia hamil, suaminya sudah meninggal. Jadi ketika anaknya lahir, nggak ada suami di situ. Luar biasa nih Quran. Quran membahas bagaimana peran ayah luar biasa, tapi di Quran juga dibahas bagaimana ibu itu ternyata walaupun dia single parent, dia masih punya peluang yang besar untuk bisa mendidik anak yang luar biasa. Ini istrinya Imran. Istrinya Imran ini ketika hamil, itu anaknya ketika hamil suaminya sudah meninggal, artinya anaknya lahir dalam keadaan yatim. Tidak ada sosok ayah di sana. Tapi Allah hadirkan sosok laki-laki, yaitu pamannya Zakaria, seorang nabi malah. Dan ketika yang dilakukan oleh Imran ini, yang lahir adalah seorang perempuan. Perempuan itu adalah Maryam. Maryam itu melahirkan Nabi Isa. Jadi trennya ini. Keluarga biasa, single parent, melahirkan Maryam. Maryam itu adalah wanita terbaik, kata Rasul. Hanya ada 4 wanita terbaik di dunia ini, salah satunya adalah Maryam. Dan Maryam itu melahirkan Isa bin Maryam. Dan Isa adalah Nabi, dan Nabi adalah orang paling mulia di alam semesta ini. Jadi dari keluarga, lahir seorang anak, kemudian lahir. Jadi trennya keluarga itu harus ke atas, harus naik. Dan itu juga dibangun dalam keluarga kita. Demikian, terakhir mungkin di slide terakhir itu sebagai penutup saja, saya mengutip Al-Quran firman Allah surat Al-A'raf ayat 196. Allah mengatakan, Inna waliyallahu alladzi nazzal kitab. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan dialah wali orang-orang yang soleh. Ini artinya adalah ketika kesalehan bagi kita para orang tua sudah dibangun, percayakan saja itu. Kita bangun kesalehan untuk diri sendiri, kita jadi keteladanan untuk anak-anak kita titipkan pada Allah. Karena apa? Karena walinya kita itu adalah Allah yang telah menurunkan kitab ini, dan dialah wali bagi orang-orang yang soleh. Dan insya Allah Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Tugas kita adalah membangun keteladanan, memperbaiki diri, membangun kesolehan, dan kita mendidik anak kita dengan cara yang baik, dan setelah itu dititipkan pada Allah. Allah yang maha tahu bagaimana akhirnya.
Demikian wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz Fitrian hadir yang sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa. Masya Allah, keteladanan dari orang tua kepada anak-anak. Kemudian selanjutnya, bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya, langsung saja untuk membuka suaranya. Ya, silakan bertanya, nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh pemateri. Tapi ada yang perlu dicocokin ya. Apa ya? Pokoknya intinya itulah. Aku tak sambil wirawiri. Dipersilakan ayah dan bunda. Saya Pak Bimo Zakia. Baik bunda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fitrian untuk ilmunya pagi ini. Saya mau bertanya yang mungkin mudah buat Ustadz, tapi susah buat saya ya Ustadz. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara kita menanamkan iman kepada Allah kepada anak yang balita ya Ustadz ya. Tapi dengan cara yang mungkin yang mudah. Karena jujur aja kalau dari segi ilmu agama, itu mungkin kita tidak memiliki ilmu yang banyak. Jadi, tapi bagaimana trik jitu gitu, Ustadz? Atau cerita, nggak apa-apa, Ustadz. Cerita yang sudah Ustadz terapkan ke anak-anak Ustadz, bagaimana supaya menanamkan iman kepada Allah sampai anak balita itu paham gitu. Tapi dengan hal-hal yang mungkin gampang ya, Ustadz. Jangan yang terlalu sulit seperti itu. Terima kasih. Baik Bu, ini sebenarnya PR besar buat kita bersama ini. Saya pun ngomong tentang parenting, saya sendiri juga kita bersama masih di jalan yang sama ini. Kita masih di jalan yang sama membangun keluarga kita dan mudah-mudahan Allah mudahkan itu dan Allah berikan kebaikan untuk keluarga kita semuanya. Terkait dengan obrolan iman dengan anak-anak kita. Pertama itu memang kalau kita ngomong keteladanan, maka perlu sekali kita mau membangunnya itu mulai hidup kita itu ditata. Nah, kita melihat hidup kita itu ditata. Kalau kita mau ngomongin iman, maka kita sendiri sebelum ngomong iman kita harus menata hidup supaya hidup kita itu sesuai dengan iman kita. Supaya kita hidup sesuai dengan iman kita. Artinya apa? Kita hidup dengan aturan yang benar. Dan aturan Islam yang benar itu bukan sekedar sholat atau puasa saja. Aturan Islam yang benar itu di banyak hal. Di bekerja, di memenuhi tanggung jawab, disiplin, amanah, berakhlak baik pada tetangga, itu semuanya bagian dari keimanan. Syu'abul iman itu cukup banyak, cabang-cabang keimanan itu banyak, bahkan kata Rasul itu membuang duri dari jalan itu keimanan. Nah ini pertama, ini proyek kita nih, ini proyek seumur hidup. Ini bukan berarti setelah ngaji kita besok langsung bisa, enggak. Ini proyek seumur hidup. Pertama itu kita membiasakan semua kebaikan itu. Sebelum kita masuk pembahasan obrolan keimanan dengan anak-anak, pertama itu. Membiasakan semua kebaikan yang kita tahu. Yang kita tahu aja, kita tahu dikerjakan semuanya kebaikan. Yang haram-haram ditinggalkan, yang dilarang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, kita mulai kalau mau dialog iman dengan anak, artinya kita harus banyak mendengarkan iman, pembahasan tentang iman. Artinya kalau kita mau bisa ngomong tentang politik, kita harus sering dengar tentang politik. Kalau saya dulu saya dari kuliah itu suka belajar bahasa. Jadi dia bilangnya itu, kalau kita mau bisa berbicara bahasa Inggris, maka kita harus sering listening bahasa Inggris. Kalau kita mau bisa menulisnya bahasa Inggris, maka kita harus reading, membaca bahasa Inggris. Kalau kita mau grammarnya benar di ujian, maka ikut kursus analisa grammar. Jadi jangan berharap kita sering membaca, tapi lancar berbicara bahasa Inggris. Enggak. Kalau kita mau lancar berbicara, sering-seringlah listening. Nah, kuncinya sama. Ketika kita ingin ngomongin masalah keimanan, kepada anak-anak kita, maka kita pun inputnya kita, itu outputnya obrolan keimanan dengan anak. Inputnya adalah kita sering mengkaji dengan kajian keimanan dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika ngomong keimanan dengan anak-anak, itu justru yang dicari bukan yang berat-berat. Itu udah betul, yang ibu lakukan itu sudah betul. Yang dicari yang paling ringannya.
Karena anak-anak saya kasih anak saya sampai sekarang saya nggak pernah saya kasih anak saya itu dalil. Nah, anak saya masih 4 tahun, 4,5 tahun. Kalau kamu seperti ini, dalilnya ini, saya nggak pernah tuh ngomong itu. Tapi kita mengejawantahkan firman Allah ini, apa yang kita paham itu serendah mungkin sampai anak-anak bisa mencerna. Dalam hal, sebenarnya banyak komunikasi yang bisa diputar kepada keimanan, Bu. Contoh misalnya. Atau kan keimanan itu bukan saja ngomong tentang Allah Maha Esa, kemudian ada perdebatan Allah istawa 'alal arsy dan lain sebagainya, bukan itu. Kemudian simpel. Anak saya namanya Faris. Faris, ayah nanti ke rumah nenek, terus dia nanya, ayah kok ke rumah nenek terus? Mulailah saya ngomong tentang bakti ke orang tua di sana. Ya nenek kan mamanya ayah. Nanti Faris juga kalau bunda kenapa-napa, Faris harus bantu. Faris yang bantu bunda. Karena dengan bantu itu, lalu udah cerita. Jadi banyak hal yang bisa kita belokkan ke keimanan. Dan kita perlu tahu pembahasan iman itu pembahasan yang besar. Pembahasan yang besar, kita jangan mengkecilkan pembahasan iman itu pembahasan tentang Allah saja. Rasulnya saja. Enggak. Pembahasan itu pembahasan iman yang besar. Misalnya kita contoh, saya makan kurma. Anak nggak suka makan kurma. Contoh nih, di antara anak ibu ada yang nggak suka makan kurma. Terus dia bilang, coba dek makan kurma dikit aja atau dicampur susu. Pasti dia tanya. Nanti kan dia, kenapa sih harus makan kurma? Situ kita bisa masuk pembahasan. Karena sebenarnya mama juga atau ayah juga atau ibu juga makan kurma ini juga nggak tahu, kalau suka-suka juga nggak begitu suka. Tapi ibu cuma tahu kalau Rasul tuh suka makan kurma. Ibu juga mau makan kurma. Dan itu bisa dimulai dari kecil ketika kita menyapih anak, ketika umur 2 tahun sudah disapih, dan dia nangis-nangis, ngamuk-ngamuk gitu. Kita bilang, walaupun dia nggak ngerti, bilang aja, nah, kalau kamu mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa. Tapi kamu udah nggak bisa nyusu. Kenapa gitu? Karena di Al-Quran bilang, anak itu nyusu itu cuma 2 tahun. Jadi dari kecil itu anak udah tahu bahwa ibunya, bapaknya hidup dengan panduan Quran. Tapi dengan bersamaan dia juga memberikan keteladanan. Jadi pembahasan keimanan ini luar biasa besarnya. Sampai hadis itu Rasul mengatakan, buang duri di jalan, itu bagian dari iman. Kebersihan, bagian dari iman. Ini luar biasa besarnya. Jadi kita bisa mengajarkan anak-anak itu tentang keimanan dengan semua kebaikan hasanat yang ada itu keimanan. Dan itu bisa dibelokkan tujuannya kepada Allah. Jadi ada banyak diskusi dengan anak. Bahkan diskusi sederhana, anak-anak ketika bertanya pertanyaan-pertanyaan sederhana, kita bisa belokkan dengan sederhana, dikit aja dibelokin. Bahasanya bisa itu lagi, tapi dikit dibelokin bahwa ada Allah di situ, Rasul di situ. Oh, Rasul suka loh. Rasul ini. Nah, ada seperti itu. Jadi bisa berikan. Kalau diberikan anak seumuran 5 tahun itu kayaknya untuk diberikan logika. Misalnya kita beri secara sains. Kalau minum berdiri, itu akan ada klep di pelut kita itu akan ada klep yang dia terbuka ketika minum berdiri. Jadi ketika kita minum berdiri itu, air itu akan masuk ke bagian yang harusnya air nggak masuk ke sana. Nah, itu akan menambah beban dan lain sebagainya. Itu nggak masuk ke anak-anak. Jadi caranya mungkin cara paling sederhana yaitu, karena Rasul ngajarin kita itu minumnya duduk atau minumnya pakai tangan kanan. Nah, jadi ada banyak hal-hal sederhana yang bisa kita ceritakan ke anak-anak, dan ini dialog-dialog yang perlu, dan itu perlu momen juga. Biasanya orang tua itu justru mulai dialog iman sama anak-anaknya ketika marah. Mama nggak mau kamu gitu ya? Kan Allah udah bilang, enggak, itu bukan momennya. Justru dia akan benci Allah gara-gara kita. Momennya disampaikan seperti Rasul. Rasul pernah duduk dengan sahabat, boncengan dengan sahabat. Sahabat itu masih muda, Ibnu Umar kalau nggak salah. Sahabat itu masih muda, masih kecil sekali, masih belum balik sahabat itu, boncengan. Jadi ini diskusi bapak dengan anak nih, boncengan. Karena sahabat sendiri bilang, Rasul itu bagi kami pada posisi ayah. Jadi karena itu istrinya Rasul Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Lagi boncengan ceritanya bapak sama anak, ya bun, ya gulam ihfazillah yahfaz, wahai anak, jagalah Allah, Allah akan jagamu. Nah, dan Rasul juga dari situ kita lihat tuh ngomong hadis itu singkat-singkat, cuman satu kalimat tek tek tek, jagalah Allah, Allah menjagamu, titik. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, titik. Jagalah Allah dan engkau akan dapati Allah dimanapun. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah sama Allah. Jadi ngomong ke anak-anak itu secara kosakata pun, kalau dari hadis Rasul itu, Rasul pernah ngomong bicara panjang, Rasul juga pernah ngomong ke anak-anak, tek tek, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, Allah akan dapati membantumu. Jadi singkat-singkat. Dan ketika momennya tenang, damai. Nah, masalahnya adalah ketika kita seringnya keluar tuh dalil ketika marah. Oh, kan jatuh, kan kamu kan nggak sholat ini, marah. Jadi justru hal-hal baik itu harus dikeluarkan ketika kondisinya nyaman. Dan itu masuk kepala anak-anak.
Nah, ini beberapa hal-hal saja, dan setiap keluarga mungkin punya caranya masing-masing, itu pun nggak masalah. Yang penting kita ada rule-nya dalam panduan Quran, dalam Islam itu ada rule-nya. Tipsnya mungkin tips yang saya kerjakan di rumah bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang Bapak atau Ibu kerjakan, nggak masalah. Karena kita punya anak yang berbeda, cara didikan kita berbeda, background-nya berbeda, yang penting kita mensumberkan itu, Islam itu memberikan kepada kita konsep, bukan tips. Mungkin ada beberapa yang tips yang simpel seperti perintahkan anak sholat ketika umur 7 tahun, ketika umur 10 tahun nggak sholat pukul. Ini jelas nih tipsnya, merata untuk semua orang. Tapi cukup banyak hal yang disampaikan oleh Rasul itu, dan ada di Al-Quran itu adalah konsep. Jadi konsep-konsep itu yang kita bawakan, dan setiap keluarga punya caranya masing-masing, dan nggak harus seragam keluarga itu. Ini Bu, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Dipersilakan Ayah dan Bunda. Atau dari guru-guru di sekolah ingin bertanya kepada Ustadz terkait dengan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya Ustadz. Assalamualaikum. Tanya. Ya. Ini gimana kita mengajarkan keteladanan kepada anak, tapi kita sendiri itu masih susah untuk mengelola emosi gitu. Ya. Ya, jazakallah. Jazakallah. Nih, ini juga semuanya antum mewakili bapak-bapak yang lain sepertinya. Karena semua bapak-bapak rata-rata emosian. Iya. Sebenarnya keteladanan ini adalah progres yang dilakukan seumur hidup, Pak. Sepanjang hidup itu kita mencontohkan keteladanan pada anak. Artinya ketika kita ngomong keteladanan, ada pesan di sana kita pun harus berbenah diri. Dan kita harus berbenah diri semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Mulai dari sekarang. Mulai sekarang semuanya dilatih. Karena itu anak itu akan menjadi rahmat dan berkah yang besar di keluarga. Salah satunya adalah ketika anak lahir bapaknya berubah. Saya temukan itu. Saya temukan banyak sekali para ayah itu. Banyak sekali para ayah yang oleh istrinya itu nggak berubah. Oleh ibunya nggak berubah, tapi ketika anaknya lahir, dia lihat anaknya setor hafalan ke bapaknya, dan bapaknya nggak hafal ayat itu bapaknya nangis. Saya temuin beberapa itu. Itu yang saya temui langsung ada, tapi saya yakin itu banyak kisah itu. Jadi kehadiran anak itu berkah, salah satunya adalah ketika bapaknya bisa menjadi baik karena kehadiran anak. Mudah-mudahan dengan adanya anak yang kita didik itu, kita bisa mulai mengontrol emosi, memperbaiki diri, menata lagi cara komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, inilah kehadiran anak itu berkah, Pak. Dan kalau orang-orang di luar sana tahu bagaimana berkahnya kelahiran anak itu, kan ketika anak lahir itu doanya barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berkahi engkau pada anak yang dikaruniakan Allah. Wa syakartal wahib, dan engkau bersyukur kepada Dia yang mengaruniakan engkau anak itu. Artinya Allah. Wa ruziqta wuddahu wa birrahu, dan semoga Allah berikan rezeki kepadamu wud, rasa cintanya, dan birru, dan kebaikannya. Jadi ternyata ketika ngomong anak itu yang dicari berkahnya anak. Dan kalau orang luar itu tahu berkahnya anak, mereka nggak akan ngomong child free. Kemarin saya baca artikel child free, itu betul sekali artikelnya itu. Kalau kita punya anak pengeluaran sekian karena ini akan nyusahin, betul sekali. Kan itu pembahasan anak itu bukan pembahasan uang, bukan pembahasan output, pembahasan anak itu adalah pembahasan keberkahan. Maka salah satu bukti keberkahan anak itu adalah hadirnya anak merubah bapaknya. Nah, saya cukup banyak teman-teman yang cerita itu. Saya mau berhenti main game, nggak bisa berhenti main game. Anak saya lahir nggak berhenti main game. Ketika anak saya sudah ngerti gadget, saya baru sadar kayaknya saya harus berhenti main game. Nah, itu berkah tuh buat antum anaknya. Jadi sambil jalan, Pak, sambil jalan kita jalankan. Nggak ada di dunia ini semua yang besok jadi besok selesai, itu enggak. Semua berproses. Saya lagi berikhtiar, bapak-bapak di sini juga berikhtiar, ibu-ibu juga ikhtiar, dan kita minta kepada Allah ikhtiar kita itu disempurnakan. Karena kalau Allah, kita memperlihatkan kepada Allah kita ikhtiar, dan minta kepada Allah semoga Allah sempurnakan ikhtiar itu. Itu Pak, Allah a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afan. Mungkin satu lagi ya Ustaz yang bertanya. Oke, kepada Ayah Bunda dipersilakan untuk satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Pak Ustadz, mungkin agak sedikit melenceng dari tema kajian kali ini. Mungkin tadi terkait gadget gitu Pak Ustadz.
Ini kan anak-anak sekarang ini kan udah hampir tidak bisa dipisahkan dengan gadget gitu. Iya. Nah, kita sebagai orang tua kadang ngasih contoh juga di depan mereka gitu. Karena kita sebenarnya sih bukan untuk pada saat untuk permainan atau kayak tadi sebutan Pak Ustadz untuk main game gitu. Kita itu main HP itu bukan untuk permainan gitu. Tapi kita kadang di depan anak-anak kita itu kita main HP emang pada saat untuk keperluan kerja kita gitu, untuk komunikasi dengan orang lain gitu. Tapi terkadang ditangkap sama mereka itu kadang sebagai misalnya ayah ini main HP juga nih gitu. Jadi akhirnya mereka nganggapnya sebagai HP itu buat permainan gitu. Nah, gimana sih komunikasi Pak Ustadz mungkin yang biasa diterapkan sehari-hari gitu untuk mereka gitu, untuk anak-anak kita gitu, supaya gimana sih cara penggunaan gadget gitu yang pas buat mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Pak, baik Pak. Kalau saya nggak ngasih gadget ke anak-anak Pak, terutama anak masih usia SD ya, itu nggak usah dikasih spesial untuk dia, tapi kadang-kadang dia ngambil gadget kita ya. Itu yang kadang susah cuman kalau memberikan spesial untuk dia memfasilitasi enggak, jangan dilakukan. Sampai dia mungkin lulus SD atau mungkin bahkan setelah SMP baru mau dikasih kalau memang perlu ya. Ketika SMP kalau perlu dikasih, kalau enggak ya enggak usah. Nah, kalau untuk kebiasaan kita gadget di rumah, kadang-kadang urusan kantor sampai di rumah masih nelpon, apalagi sekarang WFH Pak ya. WFH itu nggak ada jam kerjanya itu. Jam 8 malam masih ditelepon dari kantor, ada meeting jam 8:30 malam. Nah, ini memang ada baiknya, ini tips-tips simpel saja mungkin Pak bisa diterapkan, kalau nggak sesuai juga nggak diterapkan nggak apa-apa. Pertama mungkin kita cari daerah yang terpisah Pak. Artinya saya juga punya ruang sendiri yang di situ kalau saya kerja saya kunci udah. Saya kunci, saya bilang anak-anak ayah kerja ya. Anak-anak saya ngetok pun ayah nggak akan buka karena ayah waktu itu kerja. Jam sekian akhirnya anak-anak tuh ngerti. Nah, bisa kita pergi menghindar kayak kalau dulu tuh kan bapak-bapak suka ngerokok, dia nggak mau anaknya ngerokok, akhirnya dia ngerokok di luar. Mungkin bisa kayak bapak yang ngerokok, nggak mau anak ngerokok, dia pergi ke kebun atau kemana ngerokok di luar. Jadi kita bisa kamar mandi, buka HP atau ke depan halaman rumah, buka HP dan lain sebagainya. Memang diupayakan diminimalisir penggunaan HP itu karena saat ini HP itu jadi masalah sendiri karena pertama memang alasan kita adalah saya ngerasakan juga sendiri. Pertama memang alasan saya itu urgen, hal penting yang harus saya lakukan di handphone. Kemudian yang kedua, ternyata hal penting itu berpindah kepada hal yang nggak penting. Karena ada WhatsApp masuk dari teman dekat dan ngajak nongkrong atau apa. Nah, akhirnya WhatsAppan lama cerita. Nah, tadi memang awalnya penting. Ternyata kita sering tanpa sadar sudah lost control itu. Karena itu disebutkan smartphone, cukup smart untuk menipu kita, untuk mengecoh kita. Nah, itu bisa kita lebih teliti lagi melihatnya dan kalau memungkinkan kita cari ruangan sendiri untuk komunikasi dengan handphone itu. Kemudian juga kita bisa bangun komunikasi dengan pasangan. Kadang-kadang di rumah itu ada hal yang perlu direkayasa. Misalnya untuk menumbuhkan kepemimpinan di rumah, kepemimpinan ayah di rumah bahwa ayah itu pemimpin. Selama ini bapaknya mungkin kerjanya shift malam, anaknya atau mungkin bapaknya berangkat pagi pulang gelap, berangkat gelap pulang gelap kan nggak temu anaknya jarang komunikasi dengan bapaknya, tapi memang harus cari nafkah. Maka bisa didesain bahwa ibunya mulai mengajarkan bahwa keputusan-keputusan besar itu tanya ayah. Misal contoh nih, anaknya pengen beli sepatu, ya udah komunikasi sama ayah. Tapi sebelumnya ibunya udah bilang tuh ke ayahnya, ya nanti ini anak mau beli sepatu, nanya ke ayah mau dibolehin atau enggak, jangan bilang ke ibu lagi kan. Jadi didesain dari awal, jadi tanya ayah. Jangan sampai ketika anaknya nanya ayah, tanya ibu. Ibu bilang tanya ayah, memang yang benar nih, malah kacau jadi. Jadi memang didesain di awal seperti itu bisa. Seperti mungkin ketika kasih tahu istri, mah kalau saya main HP itu kan darurat, kasih tahu anak nanti, ayah tuh bukan main HP. Ayah tuh memang ada kerja di handphone, tapi nanti cuma sebentar, setelah itu sama kita lagi. Dikasih itu. Tapi itu jangan jadi excuse terus-terusan, jangan jadi alasan kita terus-terusan untuk main HP. Memang kita mencoba juga ini ya, mendisiplinkan diri ya. Dan saya merasa kalau seandainya kita bisa disiplin, saya lihat itu ada orang-orang yang nggak bisa saya telepon dari jam 7 sampai jam 9, dari jam 7 malam tuh maghrib sampai besok paginya. Karena saya telepon, saya WhatsApp nggak akan diangkat. Akhirnya saya nggak pernah nelpon dia jam segitu. Nah, kalau kita bisa desain itu, kita hebat. Kita bisa mendesain hal seperti itu perlahan-lahan, itu kita hebat. Atau mungkin dibiasakan setiap orang nelpon saya jam sekian atau WhatsApp saya jam sekian, saya akan selalu respons. Tapi kalau di luar jam sekian, saya akan respon cepat.
Nah, itu bisa dimulai. Jadi ketika orang komunikasi dengan kita, oh, Pak itu kalau jam sekian dia akan balasnya paling 1 jam lagi atau 2 jam lagi atau nanti anaknya tidur. Jadi orang juga maklum dengan kita. Bisa bisa. Tapi kecuali memang dalam keadaan yang kita bukan pada posisi bargaining ya, kita bukan posisi yang bisa menego itu, maka perlu cari cara lain, yaitu mungkin bisa dari keluar rumah, bisa ke ruangan lain, pindah ruangan, atau bisa ke tempat yang anak-anak nggak melihat di sana, baru kita balas WhatsApp di sana. Dan kita berdoa semoga Bapak-Bapak semuanya Allah berikan pekerjaan yang berkah dan pekerjaan yang bisa juga memberikan mensupport untuk kebaikan keluarga juga di rumah. Begitu Pak, Allah alam. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah menanyakan, dan syukron jazakallah khair Ustaz Fikrian tadi yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya untuk putra-putri kita yang selalu kita harapkan kedepannya menjadi yang lebih baik, menjadi anak yang soleh dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah demikian perjumpaan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, kita semuanya foto bersama. Ya, jadi tolong dinyalakan kameranya. Ustadz, jangan keluar dulu ya Ustadz. Kita foto bersama. Baik. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2. Ya, oke, baik. Terima kasih Ayah Bunda semuanya yang ikut pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih jazakallah khair sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Fikrian Khadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan keberkahan di dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam-salam untuk keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Bu, Bapak-bapak semuanya. Ya, Dadah. terima kasih. Saya pamit. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Udah.